Unmute, ya. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita, pelajaran Sekolah Sabat yang kita akan pelajari bersama. Kita memasuki satu pelajaran yang baru tentang beristirahat di dalam Yesus, rest in Jesus, ya. Kita bersyukur Pendeta Muda Tulus sudah memimpin kita di acara pendahuluan tadi malam waktu New Jersey. Dan saat ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan kita untuk sepanjang minggu ini. Untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu dari Lampung, saya percaya yang juga dari The Brothers seperti begitu, ya. Mari kita dengarkan lagu tersebut dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh orang tua saya, ayah saya, Pendeta Alex Rantus. Silakan Dek untuk lagunya. Kabel untuk ini deh. Sorry. Oh, dari jauh kan The Brothers. memanggilku, Oh, dari jauh kau menuntunku. BRADER, Brother. Gitu. Oh, Lakukan apa yang kau mau, itu saja yang aku perlu. Dimanapun saja aku ada, aku usahakan yang ku bisa. Perintah yang telah Engkau berikan, aku mau turut untuk lakukan. Jangan lelah, bekerjalah, melayani hingga Yesus datang kembali lagi. Tetap setia di jalanmu, melayani hingga Yesus datang kembali lagi. Jangan lelah. Dimanapun saja aku ada, aku usahakan yang ku bisa. Perintah yang telah Engkau berikan, aku mau turut untuk lakukan. Jangan lelah, bekerjalah,
Tentunya kita bersyukur pada Tuhan atas lagu pujian yang tadi dibawakan oleh, seperti Anda lihat di t-shirt mereka ya, Brother. Saya percaya mereka dari Lampung, kalau tidak salah, jadi kita memuji besarkan nama Tuhan atas lagu pujian yang The Brother ini sudah bawakan. Kelompok yang bernama Brother. Baik, untuk memulaikan acara kita, saya undang ayah saya untuk pimpin dalam doa. Silakan, Di. Oke, let's pray. Kita berdoa. Tuhan, dalam kerajaan surga pada malam hari ini, waktu Amerika petang, dan pagi waktu Indonesia, dan tengah malam waktu Eropa, kami akan syukur banyak terima kasih Tuhan telah menuntun perjalanan hidup kami pada hampir sepanjang hari ini, dan pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat yang baru, yang telah diberikan, dan sebentar lagi Pendeta Stephen Ranto akan membawakan penjelasan yang membawakan kepada kami pengertian lebih sempurna tentang firman Tuhan, terlebih kasih Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tuntunlah kami, terlebih Pendeta Stephen Rantung dengan tuntunan Roh Kudus, agar kami selalu dituntun untuk berjalan pada jalan kebenaran Tuhan, dan oleh firman Tuhan selalu menguatkan kami, dan memberikan kepada kami kemenangan dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi di dunia ini. Kami berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia yang sedang dilanda dengan penyakit COVID yang begitu hebat di Indonesia. Dan pada saat ini kami berdoa khusus bagi keluarga Manawan sebagai pimpinan rumah sakit di Tanjung Karang, di mana istrinya baru Tuhan izinkan beristirahat. Berikan kekuatan kepada suami, kepada anak-anak, cucu, dan kaum keluarga untuk mendapatkan mereka kemenangan dalam tiap pergumulan dan bertemu kembali bila mana Yesus datang. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mengikuti acara yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung, yang akan menguatkan iman kami, teguhkan kami untuk tetap setia hingga Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami. Kami persembahkan doa dalam nama Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Papi ya untuk doa bukanya. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini. Mungkin saya akan coba memperbaiki sedikit. Saya mohon maaf, kita akan ya. Ya. Oke, kita mungkin boleh bersabar sedikit ya, saudara, karena ada ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih saudara Elisa Siregar ya, yang selalu memberikan kepada kita segala sesuatu yang dibutuhkan untuk acara ibadah kita. Saya bersyukur, saya merasa bahagia sekali di Jemaat Fisdak oleh sebab adanya talenta-talenta ya, orang-orang muda yang telah menjadi alat yang Tuhan sudah gunakan untuk membawakan kabaran ini untuk dapat kita nikmati bersama melalui media yang kita miliki pada saat ini. Baik saudara, mari saya ulang kembali. Kita akan mempelajari pelajaran kita, dan saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat kita yang baru ya. Pada dengan judul sepanjang minggu ini, hidup dalam masyarakat 24/7. Ya, satu hari ada 24 jam dan satu minggu ada 7 hari. Jadi ini bagaimana kehidupan kita dalam masyarakat 24/7 istilahnya ya, bahasa Inggrisnya. Mazmur 84 ayat 3, ayat inti kita yang sudah dibacakan oleh Pendeta Muda Tulus katakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pada hari Minggu ini kita akan membahas tentang tidak bertenaga dan lelah. Lalu besok kita akan membahas hidup tanpa tertekan, dan Selasa mendefinisikan istirahat dalam perjanjian lama, Rabu kita melihat istirahat dalam perjanjian baru, dan hari Kamis pengembara yang gelisah. Pengembara yang gelisah. Baik, kita
Oke, saya ada sedikit lagi. Saya mohon maaf, kita coba lagi ya. Ini tidak kembali lagi dia. Ya. Oke. Oke, ya, saya coba lagi. Ya, saya mohon maaf sekali lagi. Baik, bacalah pelajaran sekolah sahabat kita katakan, bacalah Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 untuk menjawab pertanyaan, mengapa Allah menjadikan hari istirahat bahkan sebelum ada yang lelah. Jadi ini sebelum manusia manusia menjadi lelah sekalipun, karena itu dikatakan Allah menjadikan hari apa? Menjadikan hari istirahat. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala penciptaannya, dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Bahkan dikatakan sebelum umat manusia lari, pelajaran sahabat kita katakan, sebelum umat manusia lari daripada kehidupannya yang penuh tekanan yang dipaksakan oleh diri sendiri, Tuhan katakan, Tuhan telah menetapkan sebuah penanda, sebuah marker bahasa Inggrisnya ya, itu sebagai cara hidup untuk menyeimbangkan ingatan kita, untuk menyeimbangkan keinginan kita. Itu yang dikatakan ya, sehubungan dengan pelajaran sahabat kita. Nah, kemudian sorry. Oke, sekali lagi saya mohon maaf. Ada lalu kemudian hari ini akan seperti dikatakan cara hidup untuk menyeimbangkan ingatan kita. Hari ini akan hari Sabat ya, dari kejadian tadi katakan, hari ini akan menjadi waktu untuk berhenti dan dengan tenang menikmati hidup, Satu hari istirahat dan tidak bekerja. Hari untuk secara khusus merayakan adanya apa? Pemberian Allah. Seperti apa? Adanya rumput, adanya udara yang segar, marga satwa, air, manusia, dan yang paling penting, pada hari itu adanya pencipta setiap pemberian yang baik. Ini bukan undangan satu kali yang kedaluarsa, yang sudah expired, yang sudah tidak perlu lagi. Kita sudah hidup di zaman perjanjian baru, jadi tidak perlu lagi. Itu kan kejadian. Bukan. Ini bukan undangan satu kali yang kedaluarsa bersamaan dengan pengusiran dari Eden. Allah ingin memastikan bahwa undangan itu dapat bertahan dalam ujian waktu. Sehingga sejak awal dia merajut Sabat perhentian ke dalam jalinan waktu. Akan selalu ada undangan. Lagi dan lagi, again and again. Untuk perayaan yang menyegarkan dari penciptaan pada setiap hari ketujuh. Orang akan berpikir bahwa dengan semua perangkat hemat tenaga kerja, kita miliki segala sesuatu, kita memiliki manusia telah mengembangkan teknologi sehingga efisiensi pekerjaan kita semakin dipercepat ya. Kita memiliki traktor, gantinya kita macul dan lain sebagainya. Semua adalah perangkat hemat tenaga kerja yang seharusnya membuat kita seharusnya tidak terlalu lelah secara fisik daripada orang-orang 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu mereka tidak punya traktor, tidak punya komputer, tidak punya ini dan itu. Kita sekarang tidak perlu kita memiliki robot untuk di mana saja kita dapat melihat adanya vacuum cleaner untuk membersihkan karpet saja, kita nggak perlu lagi dorong-dorong, ada robot yang untuk membersihkan karpet kita. Dan itu menghemat kita secara waktu. Kita seharusnya dapat beristirahat. Lebih baik daripada orang-orang 200 tahun yang lalu, pelajaran sahabat kita katakan. Tapi sebenarnya, faktanya istirahat tampaknya tidak cukup bahkan untuk kita saat ini. Walaupun kita memiliki segala macam perangkat yang untuk menghemat tenaga kita, robot, traktor dan lain sebagainya. Mobil saja ada mobil yang tidak perlu lagi kita
kita kendarai sendiri, ya pakai apa? Driverless car. Tetapi kita tetap terus sepertinya capek terus, ya. Capek terus. Istirahat tampaknya tidak cukup bagi kita bahkan saat ini. Bahkan saat-saat ketika kita tidak bekerja dihabiskan dalam aktivitas yang buru-buru, segala sesuatunya sekarang terburu-buru. Sepertinya kita selalu ada di belakang, terkebelakang dalam tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Tidak peduli berapa banyak kita berhasil selesaikan, selalu saja ada yang lebih banyak yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Penelitian juga menunjukkan bahwa kita kurang tidur. Dan banyak orang sangat bergantung pada kafein untuk terus terjaga, untuk supaya bisa terus bekerja. Meskipun kita memiliki ponsel yang lebih cepat, komputer yang lebih cepat, koneksi internet yang lebih cepat, kita sepertinya tidak pernah punya cukup waktu. Yang nggak ada waktu terus kita. Walaupun segala sesuatunya itu sudah dibuat semakin cepat. Untuk makan saja ada fast food. Ya, nggak perlu kita masak lagi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah yang ayat-ayat penting berikut ini ajarkan tentang mengapa istirahat bagi kita itu sangat penting? Markus 6 ayat 31, bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang-orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi, tapi di sini, walaupun mereka begitu banyak yang harus Yesus dan murid-muridnya lakukan, tetapi Yesus katakan pada mereka murid-muridnya, mari kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Mazmur 4 ayat 8 katakan, dengan tentram, 4 ayat 8, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi ini ayatnya penting sekali, dan kita akan lihat ya. Pada saat kita tidur, di sini dikatakan apa? Tuhan yang akan menjaga kita. Dialah yang akan membiarkan kita diam, tertidur dengan aman, karena dia yang akan menjaga kita. Mazmur 4 ayat 8. Keluaran 23 ayat 12. Nanti kita akan lihat itu pentingnya Mazmur 4 ayat 8 itu ya. Keluaran 23 ayat 12. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti. Supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Jangan terus-terus kerja. Cepat capek terus-menerus. Kita harus berhenti pada hari ketujuh supaya kita dapat melepaskan lelah. Ulangan 5:14 juga hal yang sama. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewan yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti, seperti engkau juga. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah yang menciptakan kita tahu bahwa kita membutuhkan istirahat fisik. Saudara saya membutuhkan istirahat fisik. Dia membangun satu siklus istirahat ke dalam waktu. Bagaimana Tuhan buat? Yaitu dia ciptakan malam. Ya, malam supaya kita beristirahat. Sepertiga waktu kita itu untuk beristirahat. Ya, sepertiga waktu kita untuk beristirahat. Dan Sabat bukan hanya malam, tapi juga Sabat untuk memberi kita kesempatan beristirahat secara fisik. Mengakui Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita juga melibatkan tanggung jawab kita dengan serius untuk meluangkan waktu beristirahat. Ya. Jadi kalau kita mengakui Tuhan itu adalah Allah kita, bagaimana kita mengakui, oh saya percaya Tuhan itu adalah Allah kita. Salah satu cara untuk mengakui Tuhan sebagai Allah adalah apa? Meluangkan waktu beristirahat. Jadi ada orang yang bangga kalau mereka tidak beristirahat. Dipertanyakan apakah mereka mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Nanti kita akan bahas, saudara. Menarik sekali. Pelajaran sekolah Sabat kita ini sangat-sangat menarik. Kita akan bahas itu nanti ya. Lagi pula dikatakan pelajaran Sabat kita katakan, perintah Sabat bukan hanya saran. Itu bukan disarankan. Umat manusia, pendeta ranting, ya kalau bisa ya, kuduskan Sabat ya. Tidak, itu bukan saran. Itu adalah sebuah perintah. Itu adalah sebuah perintah. Pelajaran sekolah Sabat kita kemudian ditutup dengan satu pertanyaan. Bagaimana dengan kehidupan Anda sendiri yang tergesa-gesa? Apakah apa yang dapat Anda lakukan untuk mengalami yang lebih baik, baik secara fisik maupun spiritual,
istirahat yang Tuhan ingin kita miliki. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita ini sangat menarik. Dimulaikan dengan kebutuhan fisik kita. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan fisik untuk beristirahat itu dengan dua hal. Dia berikan malam, dia berikan waktu untuk beristirahat. Dan kedua, dia berikan apa? Sabat. Tetapi kedua hal ini sering disunat oleh manusia. Selalu disunat oleh manusia. Di seluruh dunia ini, pendidikan demi pendidikan sudah membuktikan kita membutuhkan istirahat. Tetapi hanya 49%, lebih dari setengah, 51% ya. Lebih dari setengah, 51 cuma lebih setengahnya, lebihnya itu cuma 1%, tapi 51% orang di seluruh dunia ini tidak memiliki istirahat yang cukup. Yang cukupnya itu kurang lebih 7 sampai 9 jam per malam ya. Idealnya 8 sampai 9 ya. Jadi tidak cukup. Jadi banyak orang-orang di seluruh dunia ini harus menggunakan, kalau mereka pikir, aduh nantilah saya sekarang saya kerja, nanti saya tebus tidur malam saya tebus. Tetapi cara menebus mereka itu hanya apa? 7 hari saja dalam 1 tahun. Jadi waktu yang mereka gunakan, padahal di setiap tahun itu, malam itu ada sekitar 365 malam. Kalau dengan kata lain ya. Ada 365 malam, dan ada kalanya mereka bilang, oh nanti ada beberapa malam yang saya tidak tidur, nanti saya tebus. Mungkin rata-rata yang mereka tebus itu hanya 7 malam. Sedikit sekali. Mereka pikir mereka akan menggunakan weekend. 80% penduduk dunia ini katakan apa? Menggunakan waktu istirahat mereka, weekend itu sebagai apa? Waktu untuk tidur, untuk apa? Untuk menebus apa yang telah mereka buat dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi hari Sabtu dan Minggu, Saturday dan Sunday, wah itulah mereka tebus. Tapi seringkali itu tidak terjadi. Waktu untuk itu ya. Jadi yang betul-betul beristirahat, itu sekitar 35%. Ya, 35%. Tapi ada juga yang orang yang insomniak, ada 18%. Itu mereka sangat sukar sekali untuk apa? Sukar sekali untuk tidur. Atau ada orang yang 26% tidur itu kalau apa ya? Setelah tengah malam atau menjelang tengah malam. Tetapi penyelidikan demi penyelidikan membuktikan ini bukan satu hal yang ideal, saudara-saudara ya. Kebetulan istri saya suka sekali mempelajari tentang masalah apa ya? Research tentang tidur. Dia memiliki 2 buku ya tentang The Sleep Solution. The Sleep Solution ditulis oleh Dr. Chris Winter MD ya. Why your sleep is broken? Kenapa tidur Anda itu rusak and how to fix it? Begitu banyak sekarang dokter-dokter di dunia ini ya masuk ke jurusan secara spesifik bagaimana supaya saudara dan saya dapat tertidur dengan baik. Solusi dalam segala masalah, solusi dengan masalah kejiwaan, solusi dengan masalah efektivitas kerja dan lain sebagainya itu karena kita umumnya kurang tidur, ya. Dan ini ada satu buku lain nih selain buku ini, istri saya punya, Why We Sleep. Kenapa kita harus tidur? Kenapa kita harus tidur ya? Unlocking the Power of Sleep and Dreams menurut dokter yang ini Chris Winter, yang ini Matthew Walker, PhD, researcher ya. Kenapa? Perlu sekali kita tidur. Kita harus membuka kunci untuk apa? Untuk the power of sleep and dreams. Kita butuh, manusia butuh untuk tidur, saudara-saudara ya. Buku demi buku itu begitu banyak. Ini 2 buku yang terbagus, salah satu kedua buku yang terbaik ya untuk bagaimana caranya untuk apa? Untuk tidur. Tetapi manusia research sudah menunjukkan itu penting sekali tidur, tapi banyak orang tidak. Saya baru waktu lalu mendengarkan podcast dari Sanjay Gupta, Dr. Sanjay Gupta ya. Dia katakan bahwa waktu dia masih dokter, dia sekarang konsultan ya, yang di televisi ya, seperti CNN dan lain sebagainya. Sanjay Gupta katakan ada dokter-dokter di Amerika kebanyakan sering mengutip kata-kata ini. Kata-kata yang ditulis oleh Benjamin Franklin, katanya oleh Benjamin Franklin yang katakan bahwa there will be plenty of time to sleep once you're dead. Jadi kalau kita orang masih hidup, jangan tidur. Kita harus terus bekerja. Jangan tidur. Nggak perlu kita tidur. Itu bahkan dokter-dokter dulu katanya ya. Dokter-dokter itu dulu berpikir seperti nanti tidur kalau sudah mati. Kalau sudah mati baru kita tidur. Tapi sekali lagi, research demi research membuktikan ini adalah satu hal yang apa? Satu hal yang salah. Saya waktu lalu sering melihat orang-orang punya apa ya? Punya t-shirt. T-shirt itu menghina bahkan orang-orang yang dikatakan
tidur. Waduh, itu nggak perlu kita tidur, nggak perlu kita beristirahat. Bahkan mungkin ada orang yang kutip Alkitab. Mereka katakan, "Oh, pendeta, ini ajaran Alkitab, kita jangan tertidur. Nggak boleh kita apa? Tidur-tiduran. Jadi orang malas dan lain sebagainya." Beda antara overwork. Alkitab berbicara kita jangan menjadi pemalas, kita harus bekerja keras seperti tersebut. Tapi Alkitab juga berbicara jangan overwork. Jangan apa? Bekerja yang berlebihan. Ya, kalau saya punya ayat, nanti kita akan masuk Pak ayat-ayat itu ya, tentang overwork dan hard work. Tetapi poinnya adalah ada yang katakan, "Wah, Tuhan saja tidak tidur." Tuhan tidak tidur. Iya, ternyata ada buktinya. Apa buktinya? Ini ayatnya. Kita tidak perlu istirahat, dan kalau kita beristirahat itu kita tidak menjadi seperti apa? Mengikuti teladan Allah. Kenapa? Karena dalam Mazmur 121 ayat 4 dan 5 dikatakan apa? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan ini. Jadi orang-orang katakan, ini pendeta, Tuhan itu tidak terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Dan saya mau jawab, kalau Anda katakan bahwa ini adalah satu perintah supaya saudara dan saya tidak tertidur, tidak menggunakan waktu tidur kita, maka ini saya katakan, Anda, saya katakan apa? Anda ini ada masalah. Kalau Anda mengutip ayat ini supaya Anda tidak tertidur. Apa masalahnya? Masalahnya adalah Anda menganggap diri Anda itu Allah. Karena di sini ayat ini katakan yang Allah saja, Allah yang tidak apa ya, tertidur karena Dia yang menjaga. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah apa? Naunganmu. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak tertidur, kalau saudara dan saya katakan, oh saya ini Allah tidak tertidur, maka saya harus jangan tidur. Allah tidak tidur, maka saya jangan tidur. Kalau itu argumen Anda, itu Anda menyatakan bahwa Anda atau saya itu sama dengan Allah. Tapi masalahnya, kita bukan Allah. Kita bukan Allah. Saudara dan saya bukan Allah. Pada saat kita tertidur, seperti kita sudah lihat tadi, Mazmur ya, kita sudah baca tadi. Pada saat kita tertidur, disinilah kita mengakui adanya Allah yang menjaga kita pada saat kita tertidur. Pada saat saudara dan saya tertidur, kita sedang menyatakan iman kita, menyatakan keyakinan kita. Saya tidak tahu apa-apa, sekarang saya sedang apa? Saya sedang tidak berdaya pada saat saya tertidur, saya tidak berdaya. Dan yang menjaga saya, yang tidak berdaya, hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Jadi pada saat kita tertidur itu bukan satu hal yang berdosa, tidak. Kita sudah pelajari bagaimana Allah menginginkan kita tidur. Mari kita lihat ada 4 elemen, 4 foundation, 4 landasan untuk istirahat. Yang pertama, Allah mengetahui kebutuhan harian kita setiap hari untuk beristirahat. Mazmur 127 ayat 2, bahasa Indonesianya katakan apa ya? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Nah ini Anda katakan, oh sia-sia kita harus malas-malasan. Bahwa tidak, hati-hati kita menginterpretasikan ayat ini ya. Bahasa Inggrisnya katakan apa? It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow. For so he give his beloved sleep. Jadi dengan kata lain, ayat ini menyatakan seperti begini. Percuma Anda bangun pagi-pagi lalu apa? Mengambil, menyunat tidur Anda sampai Anda apa? Terlelap nanti tengah malam atau bahkan tidak tidur dengan kata lain. Lalu Anda makan, tapi makanan yang Anda makan itu, roti itu yang diperoleh bahasa Indonesia dengan susah payah, tapi bahasa Inggrisnya the bread of sorrow. Anda kerja overwork. Ini berbicara tentang orang-orang yang overwork. Dari pagi-pagi sampai tengah malam kerja terus. Sampai makanan mereka itu adalah makanan yang susah. Makanan susah, nggak enak mereka makannya. Kenapa? Karena mereka tidak tidur. Ya. Kenapa? Karena Allah dikatakan di sini, for he give his beloved. Allah memberikan kepada orang yang dikasihinya itu apa? Tidur. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, waktu bahasa Indonesianya. Tapi di sini katakan Allah mengetahui kebutuhan saudara dan saya untuk tidur. Jadi Anda harus kerja, harus bekerja keras, tapi jangan overwork. Jangan bekerja dari pagi sampai malam, artinya kerja terus tanpa ada istirahat. Tidak, Anda membutuhkan tidur dan Allah memberikan kebutuhan
tebuan tertidur. Dia dikatakan orang yang tidur adalah orang yang dikasihinya. Kenapa? He give his beloved. Ia memberikan orang yang dicintai itu apa? Sleep. He give his beloved sleep. Allah mengetahui kebutuhan harian kita untuk beristirahat. Yang kedua, bukan hanya kebutuhan harian, Allah memberikan 1 hari perhentian untuk beristirahat. Keluaran kita sudah baca, nggak perlu lagi ya. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, supaya anak kudaku, perempuan, dan orang asing melepaskan lelah. Lepaskan lelah itu tidak dosa, saudara. Itu tidak berdosa kalau Anda tidur. Ya, poinnya jangan sampai tidur-tidur terus sampai tidak bekerja. Harus balance ya. Allah memberikan apa? 1/3 waktu kita untuk tidur, tapi bukan berarti 2/3 atau 3/3 kita gunakan untuk tidur-tidur terus, malas-malasan. Tidak. 1/3 untuk tidur, 1/3 untuk apa? Tentunya kerja keras kita 8 jam itu, dan 1/3 itu untuk fellowship kita dengan sesama. Fellowship kita dengan Tuhan 1/3 dan fellowship kita dengan sesama atau hal lainnya. Tapi bekerja keras harus, tapi tidur 1/3 itu juga harus apa? Menjadi bagian kita. Allah bahkan memberikan hari Sabat, 1 hari full, 24 jam, 1 hari, supaya kita fokus, bisa beristirahat, bisa berfellowship dengan Allah, bisa berfellowship dengan sesama. Istirahat. Nah, ini dia. Istirahat akan menguatkan kita untuk perbuatan baik. Efisiensi manusia, ya, buku demi buku, research demi research. Efisiensi manusia itu didapat pada saat kita beristirahat. Jangan Anda pikir, waduh, kalau saya kerja 16 jam, waduh, efisiensi saya itu akan apa? Saya akan jago, saya bisa menghasilkan apa ya? Produktivitas yang meningkat. Tidak, research demi research, nanti kita akan masuk. Pada saat Anda lewat daripada 8 jam, Anda masuk ke jam 10 sampai 12 dan Anda lakukan itu 3 hari berturut-turut, Anda overtime 3 hari berturut-turut, maka efisiensi Anda itu kacau balau. Kalau itu Anda lakukan sampai 3 kali ya, research menunjukkan. Jadi kita memerlukan istirahat untuk mendapatkan kekuatan untuk dapat apa? Bekerja dengan lebih baik, atau istirahat menguatkan kita untuk perbuatan baik. Tuhan menginginkan saudara memiliki perbuatan baik. Entah itu pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Dan untuk membuat perbuatan yang baik, dibutuhkan sokongan dari istirahat yang cukup. Perbuatan baik diperoleh melalui istirahat yang cukup. Yohanes 9 ayat 4 katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Walaupun ini figuratifnya itu apa bilang kedatangan Yesus ya, tapi poinnya juga adalah kita bekerja di siang hari. Malam hari kita tidak dapat bekerja karena siang hari kita bekerja, malam hari kita beristirahat. Secara literalnya ya, walaupun ini bahasa figuratif berbicara tentang kesempatan yang ada. Bekerjalah selagi kesempatan ada. Berikutnya, 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kukasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana kita mau bergiat dalam pekerjaan Tuhan? Bagaimana kita dapat bergiat dalam perbuatan baik? Kalau tidur kita tidak cukup dan kita hanya loyo pada saat saudara dan saya kurang tidur, maka mental dan lain sebagainya, maka kita itu akan apa? Kacau pikiran kita tidak bisa berpikir dengan baik, kita memiliki emosi yang dapat meluap dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita tidak dapat memiliki perbuatan baik kalau kita tidak memiliki istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, Yesus saja beristirahat. Jangan Anda bilang, oh tadi ayat, kalau Tuhan tidak beristirahat, maka kita juga jangan beristirahat. Anda bukan Tuhan, bukan? Dan berikutnya, Yesus memberikan contoh sebagai manusia bahwa saudara dan saya perlu beristirahat. Markus, kita sudah baca tadi, Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus tahu dia membutuhkan istirahat supaya besoknya dia dapat melakukan perbuatan baik. Istirahat itu perlu supaya saudara dapat lebih apa? Melakukan perbuatan yang ataupun pekerjaan yang lebih baik setelah saudara dan saya beristirahat.
Ada seorang yang mengajak temannya untuk adu. Adu apa ini? Untuk wood chopping contest. Jadi dia katakan apa? Dia undang tetangganya, mari kita apa? Kita adu ini bagaimana caranya untuk seberapa banyak kita bisa potong apa ya kayu-kayu ini ya. Jadi wood chopping namanya. Kita potong kayu-kayu ini, wood chopping. Oke, temannya katakan, berapa lama kita? Oke, ditentukanlah waktu mereka untuk wood chopping tersebut. Ya, mari kita coba tanpa berhenti, mari kita lakukan selama 5 jam. Ini kayu-kayunya sama jumlah kayu-kayunya. Mari kita selama 5 jam, berapa banyak kayu yang bisa kita apa? Kita potong-potong. Ya, berapa banyak yang ini yang sudah belum terpotong, ini yang sudah terpotong. Oke, 5 jam. Lalu mereka mulai. Oke, mari kita mulai. Lalu mulailah ini yang tantang ini, wah dia kerja keras, dia hantam terus itu kayu, dia hantam kayu. Dia lihat temannya, wah belum juga sama-sama hantam kayu. Tapi beberapa waktu kemudian dia lihat temannya, kenapa seringkali temannya cuman duduk-duduk aja sedikit, cuman seperti tunduk-tunduk begitu temannya. 5-10 menit. Wah, dia bilang, wah kalah ini teman saya. Dia hantam terus kayu tersebut. Dia hantam terus. Lalu setelah 5 jam, setelah dia kerja, ilustrasi saja ya, dia kerja 5 jam, pas mereka lihat hasilnya, wih, ternyata yang tantang itu hasilnya lebih sedikit. Temannya itu yang dalam setiap jam itu ada sekitar 10 sampai 5-10 menit, dia cuma duduk-duduk seperti itu. Kenapa hasilnya lebih banyak? Kenapa hasilnya lebih banyak? Lalu dia bertanya kepada temannya, kamu kalau saya hitung-hitung, selama 5 jam ini kamu itu kehilangan waktu dari saya itu sekitar 50 menit. Hampir 1 jam kamu itu hanya sepertinya seakan-akan duduk-duduk saja. Kok kamu hasilnya banyak? Apa rahasia kamu? Apa yang menyebabkan kamu dapat memotong begitu banyak apa? Kayu-kayu ini lebih banyak daripada apa yang saya hasilkan. Lalu temannya katakan, wah, kamu tahu, waktu saya duduk-duduk itu, sesungguhnya saya sedang asah itu apa? Saya sedang asah itu kapak. Saya asah kapak itu supaya kapaknya tajam. Ya, saya beristirahat supaya saya dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, lebih banyak dari kamu. Dan pada saat saya beristirahat itulah, kapak itu saya apa? Saya asah. Waktu saudara dan saya untuk tidur adalah waktu di mana saudara dan saya akan mengasah kapak kita. Kalau kita menyombongkan diri kita, wah pendeta saya nggak pernah tidur, saya kerja terus. Ya, mungkin Anda harus pertama-tama harus mengasah kapak Anda agar supaya perbuatan-perbuatan kita dapat menjadi lebih baik, produktivitas kita lebih meningkat pada saat kita beristirahat secara fisik. Oleh sebab itulah Tuhan memberikan 2 hal ini. Istirahat malam dan juga hari apa? Hari Sabat. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, sekali lagi jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan. Apa ada kira-kira tambahan-tambahan pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita? Ya, Papi, silakan. Mungkin mau kasih satu cerita tadi pelajaran mengenai bukan saja kita yang istirahat, tetapi hewan-hewan juga harus diistirahatkan. Dan pembantu-pembantu diistirahatkan juga dalam rumah. Nah, mungkin saya sudah pernah sampaikan, waktu kami di Filipina ada satu ketua gereja, karena anaknya mau sekolah sudah masuk college, dia banyak sapi, tapi dia jual 1 ekor sapi. Waktu sapi dijual, sapi kerja bagus sekali, yang pembelinya senang sekali. Tetapi setiap hari Sabtu, sapi ini tidur terus. Dia pukul nggak mau bangun, tidur terus, pukul nggak mau bangun. Akhirnya dia ambil keputusan, mau jual ini sapi, hari Sabtu ini nggak mau kerja dia. Tetapi dia pergi tanya kepada penjual sapi ini, pemilik sapi pertama, kenapa kamu punya sapi tiap hari Sabtu ini tidak mau kerja? Lalu ketua gereja ini, I'm very sorry, saya lupa beritahu. Sapi ini sudah menahun-nahun tiap hari Sabtu tidak kerja. Karena itu adalah hari perhentian, hari Sabat. Sapi ini sapi Advent. Jadi perpendek cerita ini, maka akhirnya orang yang membeli sapi ini juga belajar firman Tuhan. Amin. Dan kuduskan hari Sabat. Karena itu saja. Amin, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya, Om Rain mungkin? Silakan. Iya, ada satu aja pertanyaan, kan? Ya, Om. Seperti kami, Papi,
kalau kerja kantor pagi-pagi jam 7 dari kantor, jam 5 sore pulang, istirahat sedikit, malam KKR, lalu Sabat layani jemaat, kelihatannya pendeta kurang istirahat. Ya, ada yang kadang-kadang di KKR itu tamu yang masih belum mau ini. Kalau Papi sampai jam 3 subuh di Manokwari, lawat itu. Nah, saya pernah jam 1 subuh saja. Jadi bagaimana kira-kira? Ya, jadi sekali lagi itu perintah untuk beristirahat tentunya tidak tidak dibatasi kepada para orang Lewi atau imam di zaman Alkitab, itu tetap diberikan kepada semua. Jadi memang sekali lagi itu adalah merupakan kebutuhan fisiologis dari manusia. Dan semua manusia sama, apapun dia, apapun pekerjaannya, kita semua membutuhkan waktu untuk beristirahat. Jadi itulah sebabnya mungkin kita harus menggunakan atau meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk dapat memimpin para pendeta mungkin supaya lebih lebih dapat menggunakan atau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki sehubungan dengan beristirahat. Tentu saja ada hal-hal yang mungkin secara sekali-sekali mungkin ya ada emergency, itu tentu saja dapat terjadi ya, di mana itu dapat mengganggu sedikit. Tapi pada umumnya marilah kita mempraktekkan satu habit untuk memiliki waktu beristirahat karena Tuhan mengetahui itulah kebutuhan kita. Seperti kita membutuhkan hari Sabat, kita umat Advent seringkali kita mengutamakan Sabat, hari ke-7, hari peristirahatan. Kita umat peristirahatan, umat hari ke-7, umat peristirahatan. Tapi yang kita fokuskan hanya hari Sabat ya. Betul, perlu itu kita lakukan. Tapi bagaimana dengan tiap malam yang mana kita juga harus beristirahat ya. Tuhan ingin agar kita melihat pelajaran kita akan lihat ya, seperti saya sudah singgung sedikit bahwa pada saat kita beristirahat itu dari segi teologianya kita mengakui Tuhan sebagai penjaga kita. Tuhan sebagai Allah kita pada saat kita beristirahat. Kenapa saya katakan ini, Om? Karena seringkali kita kenapa kita sampai tidak beristirahat malam? Oh, karena saya harus cari uang, saya harus menghidupkan kehidupan saya harus kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Tuhan katakan, "Hei, aku sumber kehidupan, aku penjaga kehidupan, aku yang akan jaga. Istirahat saja kamu istirahat saja, aku yang akan penuhi semua itu." Burung saja malam saja burung nggak ada yang cari makanan. Burung saja istirahat malam. Kamu mau jadi lebih tahu, lebih jago dari saya? Kurang lebih mungkin begitu, Om ya. Yang kira-kira Tuhan ingin katakan pada saat kita menyatakan, kita tidak perlu beristirahat malam. Kita harus kerja. Pada saat kita kerja, kita tidak sedang menyatakan, saya tidak percaya Tuhan untuk menjaga saya. Hati-hati mungkin. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada Ketua Tilar, silakan. Jika ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Jika ada. Ya, silakan. Ya, ada satu pertanyaan, satu sedikit komentar saja. Oke, silakan. Yang pertama, pendeta sudah sampaikan tadi ada ayat yang ada kebiasaan Yesus memanggil murid-murid untuk pergi beristirahat, tapi tidak disebutkan tidur dalam arti tidur seperti tidur malam. Yang saya mungkin mau tambahkan adalah contoh Yesus ketika sedang berada di perahu. Amin. Murid-murid komplain, kenapa engkau tertidur di sini, tidur lelap. Artinya bukan beristirahat baring-baring, dia sedang tertidur lelap. Itu yang saya. Jadi dia menunjukkan kepada kita bahwa dia itu bisa tidur. Mungkin pendeta bisa tambahkan kenapa Yesus tidur sedangkan dia, apakah dia tidur sebagai manusia pada waktu itu, sementara ketika dia bangun dia bisa meneduhkan danau yang bergelora. Apakah dia menggunakan waktu dia tidur itu dia tidur sebagai Allah atau sebagai manusia? Itu bisa pendapat saya dan mungkin pendeta ada penjelasan. Yang kedua adalah bagaimana dengan
beberapa orang yang memiliki ketergantungan erat dengan Tuhan dan sering mengasihkan diri pada tengah malam untuk berdoa, bukan waktu tertentu, hampir setiap malam. Itu saja, Pendeta. Terima kasih Ketua Tilar. Wah, itu bagus sekali ya pertanyaan dan juga mungkin tambahan ya. Saya percaya itu adalah pada saat Yesus tertidur, dia memberikan satu contoh kepada kita. Yesus sebagai manusia pada saat itu saya percaya ya. Dia sebagai manusia dia menyerahkan apa ya kehidupannya itu ke tangan Bapa. Ya, jadi apapun yang terjadi dia tahu Bapa yang akan tetap menjaga dia. Poinnya ya dengan kata lain itu menjadi satu pelajaran bahwa kita pun kalau kita beristirahat, walaupun di tengah badai, kalau serahkan saja semuanya ke tangan Tuhan ya. Serahkan saja ke tangan Tuhan. Dan Yesus, makanya Yesus katakan, kenapa kamu kurang percaya? Pada saat mereka apa? Bekerja. Pada saat Yesus tertidur di tengah malam itu justru mereka yang bekerja. Yesus katakan pada saat mereka yang bekerja di tengah malam itu dengan badai dan lain sebagainya, dikatakan apa? Kamu itu kurang percaya. Ya. Jadi dengan kata lain, boleh saya tidak mau, artinya boleh bilang apa ya? Ada hubungan antara tidur dan percaya kita kepada Tuhan. Ya, seperti pelajaran sekolah sahabat kita nyatakan dan ayat-ayat yang kita lihat tadi ada hubungan antara waktu yang kita gunakan untuk tidur dan apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan. Maukah kita apa? Ya. Kepada orang yang dikasihi, Pemazmur 127 katakan apa? Aku berikan tidur. Justru kalau kita kerja keras dari pagi sampai malam, kita makan roti apa? Roti kesukaran yang kita makan. Ya. Karena kenapa? Karena kita nggak perlu sukar sesungguhnya. Bekerja saja semampu yang kita buat, sekuat yang dapat kita lakukan, tapi sesudah itu serahkan ke Tuhan. Ya. Tuhan yang akan atur seterusnya. Tuhan dapat memberikan kita tidur karena kita orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi terima kasih banyak Ketua Tilar. Tambahan yang lebih melengkapi pembahasan kita pada saat ini. Terima kasih. Ya. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada melalui Zoom, bagaimana yang dari live stream? Saudara yang dari live stream, ada kira-kira deh? Tidak ada tambahan Pendeta dari live stream. Oh, tidak ada. Terima kasih. Jika tidak ada tambahan, kita akan masuk ke bagian kedua acara ibadah kita. Oh, Mami ya, ada. Silakan. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu suaranya. Belum kedengaran. Ya, silakan. Oke. Itu semua karena kebiasaan saja. Kalau kita sudah biasakan untuk tidur pada waktunya, pada malam, tengah malam pun bangun untuk baca Alkitab, berdoa, tidur lagi. Bisa satu itu karena kebiasaan saja. 7 sampai 8 jam Sampai tiap malam. 7 sampai 8 jam tiap malam. Kita Ambil bisa 1 jam untuk ambil berdoa waktu, dan baca ambil Alkitab. 1 jam untuk berdoa dan lain. Itu otomatis sekali. Ya. Nggak tahu gimana jam 3 pagi itu sudah bangun, Amin. lalu bangun, baca Alkitab, berdoa, bisa tidur lagi. Betul. Terima kasih. Ya, saya tidak sempat jawab itu pertanyaan terakhir dari Ketua Tilar rupanya. Betul sekali. Apa yang ibu saya katakan, pengalaman mereka berdua, ibu dan ayah saya, juga pengalaman saya pribadi, bangun jam 4 lalu sesudah berdoa tertidur lagi, ya, bisa tertidur lagi. Jadi itu semua dapat diatur. Tapi poinnya adalah mari kita apa? Mari kita serahkan. Jadi jangan serahkan kekhawatiran kita. Ya. Jadi seringkali orang sukar tidur tuh karena khawatir, aduh gimana, perlu overtime dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran itu percayakan kepada Tuhan. Ya. Percayakan. Nah ada begitu banyak tentunya. Ada orang yang tentunya ada insomnia dan lain sebagainya ya, yang sukar untuk tidur. Tapi itu nanti lagi lah. Itu ada pelajaran lain yang dapat mungkin kita lakukan, saya percaya. Ada seminar kesehatan yang saya percaya sedang disusun oleh saudari I Nainggolan, Sains Solar, saya percaya dengan Dr. Supit mungkin ya. Kita ada seminar tentang bagaimana untuk dapat tidur dengan baik satu saat nanti. Baik, terima kasih. Ada lagi hal-hal lain untuk dapat kita doakan, bawakan dalam doa. Silakan, saudara. Ya. Dari Zoom, jika tidak ada dari Zoom, dari live stream deh, silakan. Oh, ada permintaan doa dari Tante Erna, katanya tolong doakan. Kurang terdengar, Dek. Sudah bisa dengar, Pendeta? Oh. Oh. Oke. Ya, silakan. Ya, sudah kedengaran.
Ada permintaan doa dari Ibu Erna, katanya tolong doakan dia besok akan tes COVID dan tanggal Oh, 29 dia nanti akan surgery katarak. oh ini ibu Ya, Ibu Ibu Erna Erna Kawan Kawan. ya. Ya. Lalu dari Tante Santi Makaraung, katanya tetap tolong doakan Via Makaraung yang Ya. sedang sakit. Oke. Ada lagi yang lainnya? Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu atas kesempatan indah kembali kami dapat mempelajari firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, bukan hanya dari segi kerohanian kami, tetapi juga bahkan dari segi jasmani kami Tuhan. Engkau memberikan satu pandangan bahwa kami semua membutuhkan istirahat fisik. Dan oleh sebab itulah Engkau telah memberikan malam hari bagi kami untuk beristirahat dan sabat agar kami dapat beristirahat daripada kelelahan-kelelahan fisik yang kami akan alami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur Tuhan karena kami melihat ini bahkan sudah dapat menjadi satu contoh pada saat Yesus mengajak murid-muridnya beristirahat. Pada saat Yesus pun tertidur, dia menyatakan bahwa pada saat dia tertidur, maka dia menyerahkan kehidupannya di tangan Allah. Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memberikan kekuatan penjagaan yang pasti kepadanya. Biarlah ini menjadi satu pelajaran yang baik bagi kami, bukan hanya untuk kami dengar, tetapi baik untuk dapat kami praktekkan. Dan dengan kekuatan-Mu, dengan penyerahan yang kami dapat berikan kepadamu, maka Engkau akan menuntun kami untuk memiliki kelepasan dari masalah-masalah fisik kami. Sehingga kami dapat beristirahat di malam hari, dapat bangun dan kemudian untuk dapat kembali melakukan aktivitas, pekerjaan dan perbuatan-perbuatan baik yang Engkau ingin untuk dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang dapat kami pelajari pada saat ini. Dan kiranya ini dapat membantu kami semua untuk menghidupkan satu kehidupan yang penuh, yang dapat terjadi, kehidupan kekal yang dapat terjadi saat ini, yang akan menjadi satu gambaran kehidupan kekal dalam kerajaan. Yaitu pada saat kami tidak akan ada lagi masalah penyakit dan lain sebagainya nanti. Tapi pada saat yang bersamaan Tuhan, sekarang ini pun, pada saat kami memiliki istirahat malam yang cukup, maka kami juga dapat terhindar dari penyakit-penyakit atau hal-hal yang seringkali terjadi pada saat kami menghilangkan waktu istirahat yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah tentukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini dapat menjadi satu kekuatan pelajaran bagi kami semua. Biarlah kami dapat mengikuti pelajaran ini dan dapat memiliki kekuatan yang penuh dari surga pada saat kami menjalankan. Percaya kepadamu Tuhan. Percaya tentang apa yang dapat Engkau lakukan pada saat kami beristirahat. Yaitu istirahat malam atau pada saat kami berhenti bekerja pada hari Sabat sekalipun. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini, dan pada malam hari ini kami juga datang untuk bersyukur dan membawakan permohonan doa kami. Kami terus bersyukur bagi cucu yang bertambah, bagi Om Rain dan Tante Evelyn, cucu yang ke-9, Juna, yang telah melahirkan pada waktu yang lalu. Kami berdoa kiranya kesehatan dapat terus menjadi bagian Juna dan baby yang baru dilahirkan, dapat menjadi satu kekuatan sukacita bagi keluarga besar Kesaulia Sumanti, keluarga besar Sumanti Mambo Tuhan. Mereka akan bersyukur oleh sebab Tuhan yang sudah memberkati keluarga ini. Pada saat yang bersamaan juga Tuhan, kami datang untuk membawakan permohonan-permohonan umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Hamba-Mu ingin secara khusus membawakan Ibu Siana Laloan dan adik dan saudari Anet dan Bapak Hardo dengan masalah kesehatan yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, berikanlah kepada Ibu Siana Laloan Tuhan damai surga. Biarlah Tuhan menghilangkan keraguan-raguan, Tuhan menghilangkan kecemasan yang ada daripada, dan Tuhan akan memberikan kesembuhan yang pasti dari surga. Sehingga ini dapat menjadi satu sukacita yang akan membawa Ibu Siana terus akan membagikan pekabaran-Mu kepada siapa saja, membawa pekabaran-Mu kepada siapa saja yang dapat menerima pekabaran tersebut. Dan biarlah ini dapat menjadi satu kesaksian bagi Bapak Hardo Susilo, bagaimana penyertaan surga yang dapat menjadi bagian mereka. Biarlah dengan kesembuhan yang dapat kami mohon, jika Tuhan berkehendak tentunya, ini dapat menjadi satu sukacita yang menjadi bagian Ibu Siana Laloan dan keluarga mereka. Pada saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bersama-sama dengan Santi Makarawan yang mendoakan ponakannya
Saudari Via Makaraung, anak daripada Frankie yang kena COVID juga. Kami berdoa Tuhan jamahan yang sama akan menjamah Via. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan berkehendak tentunya kesembuhan dari COVID seperti yang banyak umat-umat Tuhan alami, termasuk hamba-Mu sendiri, termasuk Ibu Lili Pinontoan yang telah sembuhkan. Ini dapat menjadi bagian saudari-saudari kami dalam pergumulan mereka dengan COVID yang sedang merajalela saat ini. Khususnya juga saudari Via. Kesembuhan dari surga itu tentunya dapat menjadi bagian beliau. Pada saat ini kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami. Selalu kami doakan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Lili, Rumah Git Price. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Bapak Alden Sihotang, Bapak Johan Tambun. Kami ingin berdoa bagi Tante Yeni Poluan, bagi Ibu Pendeta Paruntu. Kami terus ingin mendoakan saudara Daniel Sitanggang dan saudara-saudari kami lainnya. Dengan pergumulan-pergumulan mereka. Kami hamba-Mu ingin bawa dalam doa saudari Mika Risakota, saudari Paula Paruntu Tuhan di New Hampshire. Dan kesembuhan yang sempurna dapat terus menjadi bagian Bapak Pardede juga di New Hampshire. Dan saudara-saudari kami lainnya yang dalam proses penyembuhan. Saudara daripada saudari Lina Tampu Bolon, ponakannya Maniur Tobing, ibunya, dan semua saudara-saudara kami lainnya yang membawakan keluarga mereka. Kiranya Tuhan mendengarkan permohonan mereka. Dan jika ada tubuh-tubuh sakit yang dapat dijamah untuk mendapatkan kesembuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan tersebut kepada mereka, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Ice yang selalu mendoakan anaknya, saudara Ronald Walean. Kesembuhan dari surga dapat menjadi bagiannya. Berdoa bersama-sama dengan Ibu Erna kawan yang akan menghadapi tes COVID dan juga akan operasi katarak matanya. Tuhan akan membantu mereka, Tuhan, di dalam proses ini, sehingga ini akan menjadi satu kekuatan yang menjadi kekuatan dari surga bagi kami semua. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah membagikan pekabaran yang dibawakan dari Jemaat Vista. Kiranya Tuhan akan memberikan selalu kekuatan kepada mereka semua. Kami ingin berdoa secara ini pada saat ini, Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Sylvia Abutan, Tuhan, yang selalu membawakan pekabaran, membagikan kepada saudara-saudari mereka lainnya. Hamba-Mu ingin berdoa bagi sahabatnya, saudari Yosi, yang selalu mendengarkan pekabaran ini, Tuhan. Biarlah kekuatan surga akan menjadi bagian sahabat daripada Ibu Sylvia Abutan, saudari Yosi, Ibu Yosi. Sehingga ini akan menjadi kekuatan yang membawa mereka selalu lebih dekat, lebih kuat kepada-Mu, Tuhan. Dan pada malam hari ini juga, Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Vista. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi keluarga ketua satu jemaat kami, Tuhan. Saudara Yohanes Tilaar, Ibu Olga Mandagi. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan pada keluarga ini. Berkat-berkat surga akan berlimpah bagi mereka. Tuhan, kami bersyukur karena Brian yang sudah menyelesaikan pendidikan middle school-nya. Tuhan, kami hanya dapat melihat bagaimana Tuhan sudah menuntun Brian dalam perkembangannya. Dia berhasil dengan sukses. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesuksesan bagi Brian pada saat dia memasuki high school-nya. Dan dengan demikian bukan hanya keluarga ini, Saudara Ketua Yohanes Tilar dan Ibu Olga Tilar Mandagi bersuka cita sebab keberhasilan Brian, tapi kami semua, Tuhan, bersuka cita atas kuasa surga, kekuatan surga yang sudah menjadi bagian kami. Kekuatan surga juga akan menjadi bagian kami, putra mereka. Dan keluarga ini akan selalu kuat dan kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudara Teddy Karamoan, anggota Jemaat Vista. Kiranya Tuhan akan memberkati Teddy dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Biarlah dia berhasil oleh sebab Tuhan yang memberikan keberhasilan dalam kehidupannya. Tuhan akan terus memberkati saudara Teddy sehingga dia akan selalu dekat dengan Engkau. Berkati juga seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti pada saat ini. Berkati umat-umat Tuhan yang ada di Jerman, Tante Jamie. Berkati Tante Rose dalam proses penyembuhan. Kita penyertaan surga akan selalu menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin berkati umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia. Selain dari tadi yang hamba sebutkan, Ibu Shana Laluan, hamba-Mu ingin berdoa bagi Bapak dan Ibu Siregar. Kiranya penyertaan mereka, penyertaan surga akan menjadi bagian mereka. Orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami di South Carolina, penyertaan surga menyertai mereka. Ibu Lucy, Saudari Lucy dan Ibu Walean, Tante Walean, Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan. Hingga penyertaan surga yang pasti akan selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu secara khusus juga ingin mendoakan Saudara Elisa Siregar yang selalu memfasilitasi pertemuan kami ini, Tuhan. Biarlah kekuatan penyertaan surga menjadi bagian. Juga semua dari Jemaat Vista, Pendeta Muda Tulus, dan Saudari Ina Enggolan yang membawakan pekabaran-pekabaran dari waktu ke waktu. Saudara Angli
Angli lelaki, ketua kami juga, kiranya Tuhan memberkati pekabaran-pekabaran mereka. Dan dengan ini semua Tuhan, kami akan selalu dikuatkan dari waktu ke waktu. Firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan kami, membawa kami, menuntun kami ke dalam kerajaan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan. Yang hamba bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami. Jangan lupa, hari kita bertemu kembali besok di waktu yang sama. Pelajaran kita sangat praktikal. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang baik saat ini, saat kita berjalan untuk kehidupan yang sempurna di dalam kerajaan Tuhan. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati. Stay safe, stay healthy. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta.